Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat 12 Februari 2021, harian pagi Linggau Pos genap berusia 20 tahun. Artinya sudah 20 tahun Linggau Pos aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di bumi Silampari ini, yaitu di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Adapun yang melatar belakangi terbitnya harian pagi Linggau Pos diawali dari ide almarhum Haji Suparno Wonokromo yang merupakan pencetus lahirnya harian pagi Linggau Pos. Ini tidak terlepas dari keinginan beliau untuk memenuhi kebutuhan akan informasi terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas saat itu, yaitu sebelum adanya daerah pemekaran, yaitu pemekaran Kabupaten Musirawas terhadap pemekaran Kota Lubuk Linggau dari kota administratif yang merupakan ibu kota Kabupaten Musirawas. Karena saat itu arus komunikasi dan transportasi masih sangat minim. Bayangkan untuk mengirim sebuah informasi yang saat itu ada dua media regional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang rutin terbit setiap hari. Salah satunya adalah harian pagi Sumatera Express. Saat itu almarhum Haji Suparno Wonokromo merupakan General Manager harian pagi Sumatera Express. Melihat tingginya minat baca dan minat beli masyarakat untuk mendapatkan informasi dari koran cetak saat itu sangat tinggi, yaitu di tahun 2000 dan 2001. Maka muncullah ide dari almarhum Suparno Wonokromo untuk menerbitkan suatu koran lokal yang tujuannya agar masyarakat di bumi Silampari ini lebih cepat dan lebih banyak porsi beritanya dibandingkan informasi yang disampaikan melalui media cetak regional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk itu tepat pada tanggal 12 Februari 2021, harian pagi Linggau Pos terbit perdana dengan 8 halaman dan baru hitam putih dengan cetak di percetakan Semarak, Bengkulu. Tetapi ini berjalan hanya lebih kurang 8 bulan karena koran yang sudah terbit yang memang dikelola untuk perwajahan dan desain berita itu dari Lubuk Linggau, dan kita mengirimkan berita yang sudah dikelola tadi melalui internet, saat itu melalui modem ya alatnya. Ini mengalami hambatan yang sangat luar biasa. Kemudian pengiriman koran yang sudah dicetak juga mengalami hambatan. Untuk itu kita langsung cetak di Palembang, yaitu percetakan Sumek Intermedia dengan tetap 8 halaman dan
belum warna tetapi masih hitam putih. Yang menjadi masalah kita saat itu yakni pengiriman berita yang sudah dikelola, ya, yang sudah di layout lewat kawan-kawan pracetak ini lebih cepat dari semula. Kalau sebelumnya kita mengirim berita ke Sumek itu, kalau kita masih wartawan Sumek itu paling lambat pukul 20 sampai 22, tetapi untuk mengirim bahan berita yang diterbitkan dari Lubuk Linggau itu paling lambat pukul 17 waktu Indonesia Barat, karena koran harus dicetak paling lambat pukul 18 dan pukul 19 harus sudah sampai di stasiun kereta api Kertapati Palembang untuk diangkut ke Lubuk Linggau. Nah, ini tentu saja harus mempunyai, ya, semangat yang kuat, kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, baik itu secara internal di lingkungan Linggau Pos sendiri maupun di lingkungan percetakan Sumek Intermedia di Palembang. Kemudian proses untuk mendirikan koran ini juga begitu berat karena kita serba kekurangan mulai dari SDM sampai dengan fasilitas penunjang lainnya. Karena alat-alat yang kita terima itu semuanya bukan alat-alat yang baru. Misalnya komputer. Komputer itu komputer yang sudah dipakai di ruang redaksi Sumek atau wartawan Sumek. Jadi Sumek ganti peralatan baru untuk ngetik. Nah, komputer-komputer yang second ini dipakai untuk redaksi Linggau Pos. Itu. Nah, kemudian kita harus melatih dan mendidik wartawan itu betul-betul dari nol. Sedangkan tenaga kita untuk memberikan pelatihan dan memberi ilmu-ilmu tentang penulisan jurnalistik atau karya jurnalistik, SDM sangat terbatas, yaitu hanya 2 orang, saya sendiri dan Pak Wargo Purtanto yang saat itu merangkap sebagai JM dan pimpinan redaksi Harian Pagi Linggau Pos. Nah, perjalanan untuk Linggau Pos terbit ini juga itu sejarahnya juga panjang karena kita harus menyewa tempat, dan untuk papan merek saja itu pertama kali kita buat dari kardus AC. Karena kita beli satu AC untuk ruangan pracetak. Karena komputer pracetak itu harus dingin. Kalau tidak dingin, maka cepat sekali komputer itu akan rusak. Nah, papan merek itu dari kardus dan menggunakan spidol. Yang membuat merek itu langsung Pak Parno. Kami berdua buat itu di atas kardus, ya, kardus AC tadi. Nah, papan merek itu terpasang lebih kurang 4-6 bulan. Karena kita harus buat papan merek yang baru, di samping memang masalah keuangan, juga saat itu belum banyak usaha-usaha yang membuat papan merek. Jadi papan nama yang terbuat dari kardus itu lama sekali terpasang di kantor kita, dan saat itu kantor Linggau Pos yang pertama di Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur. Di situ lebih kurang kita menempati gedung yang sewa itu 2 tahun. Kemudian kita membangun gedung yang baru, yaitu gedung di Kelurahan Batu Urip yang sekarang ditempati oleh Harian Umum Musirawas Express. Ada saat-saat yang memang sulit, ya, untuk bertahan hidup, apalagi untuk mengembangkan perusahaan penerbit ini. Lebih kurang 3 tahun kita
merintis ya untuk bertahan hidup, karena awal dari terbit kita itu tidak langsung diterima oleh masyarakat, bahkan kita diremehkan ya, diremehkan karena koran lokal tentu saja tidak akan bisa bersaing dengan koran regional, apalagi dengan koran-koran terbitan Jakarta atau koran nasional. Pernah wartawan kita, karena wartawan itu ditugaskan untuk mewawancarai narasumber, harus membawa koran sekaligus untuk memperkenalkan koran kita. Wartawan kita itu pernah menangis karena diusir. Bahkan koran yang diberikan kepada narasumber itu dilempar karena narasumber itu merasa tidak butuh dengan Harian Pagi Linggau Pos karena koran lokal dan wartawan baru-baru, belum punya jam terbang, sehingga mereka beranggapan bahwa koran lokal ini kan tidak dibaca oleh masyarakat secara luas karena dibaca oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas, tidak dibaca oleh masyarakat kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan bagi lingkungan ya, birokrasi, politisi, kemudian aparat penegak hukum dan lain-lainnya, kalau masuk koran Linggau Pos tuh gimana ya, cuma taunya masyarakat yang ada di daerah ini, gubernur, kemudian mungkin Kapolda, Pangdam dan lain-lainnya itu tidak membaca Linggau Pos. Jadi mereka itu beranggapan untuk apa kita masuk koran Linggau Pos karena tidak dibaca oleh masyarakat luas. Tapi alhamdulillah berkat semangat yang luar biasa, tekad yang luar biasa, kemudian kemauan yang juga luar biasa, dibarengi dengan kawan-kawan yang memperbaiki tulisannya yang begitu lengkap, semua yang terjadi atau peristiwa yang ada di daerah ini dapat disampaikan kepada masyarakat melalui koran Linggau Pos ini. Sehingga dalam jangka waktu 2 sampai 4 tahun Linggau Pos sudah bisa menguasai pangsa pasar media massa yang ada di bumi Silampari ini. Di samping memang porsi beritanya lebih banyak dari koran regional, juga harganya sangat terjangkau saat itu, dengan 8 halaman dijual Rp1.000 per eksemplar. Nah, inilah perjalanan Linggau Pos ya, mulai dari awal pendirian sampai dengan kita bisa diterima oleh masyarakat di daerah ini. Kemudian masa-masa sulit, mulai dari kita bisa diterima oleh masyarakat untuk mencari informasi, kemudian menyampaikan informasi, termasuk kesulitan kita di bidang finansial untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan di perusahaan penerbit ini. Untuk masa kejayaan Linggau Pos tentu saja juga dirasakan oleh media massa saat itu, yaitu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Puncak untuk Linggau Pos itu di tahun 2008, 2009, 2010. Sehingga Linggau Pos itu tidak kalah dengan perusahaan di grup Jawa Pos, walaupun koran kita ini terbitnya di kabupaten kota, bisa menyamai kinerja keuangannya itu di grup divisi 1 yang korannya terbit di ibu kota provinsi untuk grup Jawa Pos ya, yang ada di Indonesia ini. Atas dasar itulah ide Pak Parno muncul lagi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan penerbit atau koran-koran lokal atau koran kabupaten kota yang ada di Sumbaksel ini, mulai dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Itu masa kejayaan Linggau Pos. Nah, kemudian kita
berusaha untuk terus berkembang sehingga Linggau Pos mendirikan 3 perusahaan penerbit lainnya, yaitu Musirawas Express, Harian Patlawang, dan Harian Silampari. Karena apa? Dari melihat pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan, maka bisnis surat kabar itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, sehingga kita menerbitkan beberapa perusahaan penerbit tadi yang tujuannya di samping untuk memberikan informasi kepada masyarakat lebih banyak lagi, kemudian kita juga memberi kesempatan kepada kawan-kawan yang punya kinerja yang bagus di lingkungan ini, diberikan kesempatan untuk mengelola koran-koran baru tersebut, sehingga kita memiliki kader-kader pemimpin, memiliki wartawan-wartawan yang memang profesional dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka diberi kesempatan untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang kita dirikan tersebut. Berkat kerja keras, kemudian kerjasama dan loyalitas kawan-kawan di perusahaan ini atau di Harian Pagi Linggau Pos ini, berbagai prestasi yang didapat oleh Linggau Pos itu semua atas karya kerja keras dari kawan-kawan, terutama kawan-kawan di redaksi. Di grup kita, Wahana Semesta Media atau WSM Group, itu hampir setiap tahun atau bahkan per triwulan itu diadakan Suparno Award atau penghargaan dari almarhum Pak Suparno, pendiri dari Linggau Pos ini. Setiap rapat grup WSM itu untuk wilayah Sumbaksel dan wilayah Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah, itu biasanya kita rapat di Jakarta, kadang-kadang kemudian di Lampung, Jambi, Bengkulu. Ada beberapa kategori yang diberikan kepada perusahaan penerbit untuk per triwulan. Nah, Harian Pagi Linggau Pos hampir setiap triwulan kita mendapatkan penghargaan itu. Penghargaan dari Suparno Award. Mulai dari juara itu perwajahan, kemudian tulisan ini dibagi lagi kategorinya, yaitu pitches, kemudian news, kemudian tata kelola dari pengambilan gambar, ya. Nah, Linggau Pos alhamdulillah setiap triwulan kita mendapatkan penghargaan itu, mulai dari misalnya juara 1 dari masing-masing kategori. Kemudian kita juga kadang-kadang mendapatkan reward berupa uang dari Bapak Suparno karena menghargai kinerja dan kerja keras dari kawan-kawan yang telah menunjukkan suatu loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan loyalitas terhadap profesi jurnalistik melalui Linggau Pos saat itu. Nah, kemudian untuk penghargaan di tingkat eksternal, kita pernah meraih penghargaan yang levelnya nasional. Ini kita mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI. Untuk penghargaan ini masuk dalam kategori Nugraha Jasa Dharma Pustaloka. Ini diberikan untuk Linggau Pos karena Linggau Pos turut berpartisipasi dalam melengkapi informasi dalam rangka pembendaharaan kelengkapan perpustakaan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sehingga pada tahun 2014 kita menerima penghargaan ini, dan penghargaan ini saya langsung yang terima di Jakarta, yang diserahkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kawan-kawan telah menunjukkan karya yang luar biasa, hasil yang luar biasa, kemudian kerja keras yang sangat luar biasa
serta kekompakan yang luar biasa juga. Di ulang tahun ke-20 ini, saya tetap berharap dengan kawan-kawan yang ada di perusahaan ini, di bagian apapun mereka, terutama kawan-kawan redaksi, kiranya untuk tidak puas memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk masyarakat di Bumi Silampari ini. Kita tetap dapat menjalankan fungsi jurnalistik, kita tetap dapat taat dan tunduk kepada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian kita juga harus taat dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku di negara kita ini, karena wartawan itu tidak kebal hukum, wartawan itu sama dengan warga negara lainnya, cuma wartawan itu dilindungi dan diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Pers untuk mencari, mengelola informasi. Maka saya berharap dengan kawan-kawan untuk tetap berpegang teguh pada kode etik dan Undang-Undang Pers, sehingga dalam pencarian, pengelolaan, penyampaian informasi itu tidak keluar dari jalur yang sebenarnya, sehingga kita tetap menjadi wartawan yang profesional, wartawan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada Sang Pencipta, dan kepada peraturan yang berlaku. Kemudian saya juga berharap dengan adanya kerjasama, kemudian kekompakan, koordinasi yang baik, dan tanggung jawab yang baik untuk melaksanakan tugas profesi ini, kiranya kita betul-betul dapat mengikuti apa yang telah kita sepakati di perusahaan ini, sehingga dalam rangka kita menghadapi kesulitan saat ini, kita tetap dapat menjalankan tugas dengan baik dan perusahaan ini dapat hidup dan tetap menjalankan tugas perusahaan penerbit untuk menyampaikan informasi. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang baik tadi, kekompakan yang baik tadi, koordinasi yang baik, dan tanggung jawab yang sangat tinggi tadi, kita tetap dapat bertahan di era serba modern ini. Karena kita untuk media cetak banyak sekali persaingannya, bukan hanya kita bersaing antar media cetak, media elektronik, tetapi yang lebih berat lagi kita bersaing dengan media sosial, karena setiap warga negara bisa jadi wartawan walaupun mereka tidak dibekali dengan ilmu jurnalistik. Untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, Linggau Pos juga di samping tadi saya sampaikan telah mendirikan perusahaan cetak, media cetak, untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam rangka penyampaian informasi yang cepat dan akurat. Kita juga sudah ada Linggau Pos Online, kemudian Linggau Pos Channel, kemudian kita juga ada VDF, ya, Instagram. Semua perkembangan teknologi untuk penyampaian informasi kita ikuti, sehingga Linggau Pos Group ini betul-betul kuat dan mampu bersaing dalam rangka kita mengisi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi di daerah ini. Jadi semua teknologi itu kita ikuti. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengakses itu, bisa mendapatkan informasi itu melalui berbagai media yang telah kita siapkan tadi. Insya Allah kita terus berjuang, kita terus berusaha, kita terus akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat, sehingga keinginan masyarakat akan informasi yang cepat, mudah, dan murah itu terpenuhi.
Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.